Motivasi sih pengen jadi petarung profesional. Jadi kalau bisa sih mengharumkan nama Indonesia juga untuk ikut ajang internasional. Motivasi saya ingin menjadi juara di One Pride ini. Gue independen. Kalau dulu sih zaman dulu pernah ikut audisi, udah menang juga, udah lolos. Tapi tiba-tiba nggak boleh sama Om. Nah sekarang udah izin sama Om, sama keluarga. Sekarang sih dibolehin katanya. Kalau dia heavyweight karena beratnya 100 lebih. Kalau saya light heavyweight karena berat saya 93 kilo. Harapannya sih ya itu dia, karena pengen kalau bisa pengen ikut PON, pengen ikut jadi atlet profesional gitu. Saya emang karena udah lama juga sih pengen ikut, jadi karena kerja kan, sekarang udah kerja, udah dapat izin juga, jadi udah bisa, insya Allah bisa fokus. Kalau saya dulu waktu Muhammad Tapak Suci pernah sama boxing. Saya ada silat gamblong, tarung derajat, sama tinju. Untuk orang tua saya dan istri saya, Pasha Liviana, doain saya biar menang. Saya juga buat keluarga saya, doain saya bakal berjuang sampai titik darah penghabisan. Daripada menyalurkan hobi kalian di bertarung di jalanan, mending salurkan di sini karena lebih sportif dan nanti bisa menyalurkan bakat kalian. Karena dari dulu semua udah mau ikut, tapi karena terhalang pandemi, jadi kebetulan dengar audisi, ada kesempatan audisi, dan saya langsung daftar. Saya optimis karena saya udah persiapannya lumayan matang, dan saya yakin saya pasti lolos ke babak berikutnya dan siap untuk sparring. Kurang lebih sekitar 3 bulan. Wushu Sanda. Sebenarnya kurang support karena khawatir. Karena saya cuma satu-satunya fighter di keluarga. Jadi terutama ibu semua khawatir. Tapi saya paksakan saja. Saya membuktikan kalau jadi fighter itu punya masa depan. Karena di keluarga saya beranggapan bahwa atlet itu gak ada masa depannya. Oh ya, sudah pasti jadi champion. Kalau bisa langsung ke step by step ke internasional, UFC ataupun ke One Championship. Lebih ke harus manage waktu dengan pekerjaan, terus keuangan, karena kan bukan dari keluarga yang begitu berada, hanya berkecukupan. Dia harus pandai-pandai manage saja. Karena saya ini kan atlet Muay Thai, terus saya pengen lakuin transisi ke MMA karena saya ngelihat kalau MMA itu lebih lebih berkembang gitu dibanding olahraga lain. Apalagi sekarang kan ada One Pride, jadi saya yakin gitu kalau milih karir di MMA itu semenjak ada One Pride ini ya itu menjanjikan lah. Kalau halangan sih emang jujur aja ada, karena papa mama saya nggak setuju kalau saya jadi fighter MMA, cuma saya selalu bilang ke mereka kayak emang passion saya di sini, passion saya fighting, jadi gimana ya, saya nggak ada pikiran buat ngambil kerjaan lain selain ini karena saya emang udah
mengikuti bela diri dari umur saya 14 tahun, jadi kayak udah apa ya, kayak udah mendarah daging gitu lah di saya. Jadi ini sih lega banget sih ya, karena tadi pas saya tes ya sesuai ekspektasi saya dan saya udah ngelakuin yang terbaik, dan sekarang tinggal tunggu pengumuman selanjutnya aja sih. Harapannya tentu saya harapannya bisa masuk di One Pride, terus bisa mendominasi di kelas flyweight. Ya untuk kedepannya sih pastinya saya bakal latihan lebih keras lagi. Saya bakal ngelatih ground fighting saya, standing fighting saya, grappling, semuanya supaya bisa jadi all rounded. Dan kedepannya juga semenjak kemarin ada Road to UFC, ada Rama Supandi, Jai Kasaragi dan yang lainnya, saya jadi termotivasi buat ngikutin One Pride terus bisa main di Road to UFC dan hopefully bisa masuk ke UFC. Amin. Kalau persiapan spesifiknya sih mungkin 2 bulanan kali ya, karena sebenarnya saya semenjak lulus kuliah saya emang kerjaan saya latihan aja sih, jadi ya bisa dibilang cukup lama sih. Insecure enggak sih, cuma saya jadi lebih apa ya, lebih semangat gitu karena ngelihat orang-orang di sini pada antusias semua kan sama seleksi One Pride ini, jadi saya juga ikut ke bawah apa ya, euforianya tuh jadi lebih gimana ya, susah sih dijelasinnya, tapi yang jelas saya jadi makin semangat gitu. Saya kesini mengantar atlet-atlet saya yang akan mengikuti audisi One Pride MMA. Para petarung-petarung Indonesia mulai berkeluaran ya, maksudnya mulai keluar ya. Artinya mereka mulai antusias untuk mengikuti audisi One Pride MMA. Tentunya mereka juga ingin menjadi fighter dan mungkin akan ada yang akan jadi champion di sini ya. Harapan saya yang pasti lolos. Kalau nggak lolos, waduh, tentunya sangat mengecewakan. Artinya saya pengen fighter-fighter saya juga dari Sulut ataupun Tornado MMA bisa lolos. Ya, karena di Manado dia suka sekali ikut-ikut event pertandingan seperti kickboxing, MMA. Jadi di sana dia, kalau menurut saya udah nggak ada lawannya dia di sana, jadi harus dikembangkan ya, harus upgrade. Kalau awalnya saya nggak support sih, karena saya takut istri saya ya kayak pecah-pecah, kayak saya kan hancur gitu. Saya nggak terlalu support sih, cuman dianya yang lebih antusias, dianya yang bersemangat, jadi ya saya ikut aja deh. Kalau untuk persiapan yang ikut audisi ini kurang lebih 1 bulan aja. Dan mereka juga ini anak-anak baru sebagian besar, cuman semangat mereka untuk mengikuti audisi ini sungguh besar ya. Jadi saya latihan hanya sebulan buat mereka. Ya, pesan saya untuk para petarung, apalagi khususnya di kelas saya, lebih semangat lagi, lebih giat lagi berlatih, karena saya tidak akan membiarkan siapapun di kelas saya yang akan mengambil sabuk dari saya. Tetapi intinya tetap semangat berlatih. Kebetulan hari ini saya menilai di bagian grapplingnya. Nah, untuk grapplingnya saya melihat dari 100% yang ada, itu sekitar 30% sudah memiliki skill yang baik ya. Skill yang baik, kemudian sekitar 60% sudah mengetahui posisi, sisanya 30% masih belum banyak mengetahui tentang posisi ya. Nah, itu baru kita lihat dari segi grappling. Nah, karena saya tidak tahu tadi di sisi takedown
dan striking. Kelihatannya striking banyak yang bagus ya. Kemungkinan pada sesi ini strikingnya yang lebih banyak bagus dibandingkan grapplingnya. Tapi kita masih berharap karena ada lagi sesi berikutnya, yaitu sesi utama kita, yaitu sparring MMA. Ya, yang akan kita mulai sekitar 30 menit sampai 60 menit lagi. Ya. Kita sedang melakukan pairing, begitu pairing keluar kita akan melakukan langsung audisi MMA. Ya. Yaitu mereka akan bertarung sesama berat, sesama jenis, ya, dengan skill yang sudah diatur, skillnya kurang lebih nilai grade A dengan A, B dengan B, C dengan C. Jadi pertarungan akan seimbang dan terlihat semua skillnya. Betul. Jadi kalau kita lihat, ada yang tidak mengerti posisi. Tentu nilainya tidak sampai C. Yang mengerti posisi, dia bisa mengambil posisi dengan baik. Itu minimal sudah mendapatkan C. Apalagi kalau dia sudah bisa maintain posisi dan melakukan percobaan kuncian-kuncian, itu akan bernilai B. Kalau A tentunya kita sudah melihat bagaimana semua skillnya, dari guard passingnya, dari positioningnya, dari maintain posisi, dan submissionnya itu bagus, mulus, technical, power, dan speednya semua lengkap. Semangat!